Sudah berapa banyak kisah yang ditulis? Sudah berapa banyak waktu untuk menunggu? Sudah berapa banyak pula janji telah terucap? Namun aku tahu bahwa engkau pun adalah terjanjikan oleh Tuhan yang Maha Agung. Engkau terjanjikan oleh ruh-ruh yang suci. Engkau terjanjikan untuk alam semesta kehidupan. Maka aku yakin dan sangat yakin bahwa engkau akan datang, akan segera datang, memenuhi semua janji yang telah terucap, memenuhi semua yang telah terjanjikan. Atas doamu, wahai Sang Kinasih, sehingga Merapi hanya meletus sebagai syarat akan terpenuhinya janji-janji para leluhur, sebagaimana janji Eyang Nuguh Genggong Sabdo Balon yang menjanjikan Merapi sebagai pertanda akan kedatanganmu. Hari ini semua kisah telah terurai. Semua misteri hampir terbuka. Semua janji telah terlaksana. Baik itu gejolak langit, baik itu gejolak alam, baik itu gejolak bumi. Kita semua menunggu. Engkau pun menunggu dari yang menjanjikan untuk yang terjanjikan dari Sang Maha Pemberi. Dia adalah Sang Maha Perencana. Tiada konspirasi di dalam perencanaannya, sehingga dia selalu merencanakan untuk yang terindah pada akhirnya. Aku meyakinkan diriku sendiri, meyakinkan semuanya tentang janji itu, tentang perencanaan itu, bahwa apa yang dikehendakinya akan selalu menjadi indah pada waktu tiba masanya. Dia pasti akan datang, karena tiada janji yang tertunda. Hanya kita tak pernah bisa mengerti dan memahami tentang takdir yang sesungguhnya. Jika kita semua rela dan ikhlas akan takdirnya, pasti dan pasti perencanaannya itu adalah sebuah keindahan untuk kita semua. Wahai Sang Imam akhir zaman, kami akan rela dan ikhlas sampai Engkau datang kepada kami dengan pedang keadilan dan harta kemakmuran.
Tiada satupun kesulitan yang tidak bisa kita lampaui bila kita senantiasa eling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan waspada dengan petunjuknya. Bersihkan senantiasa hati kita, pikiran kita, sukma kita, raga kita, dan iman kita, dengan senantiasa berani memilih jalan atas petunjuknya. Kita tak pernah sendiri bila kita selalu meyakininya. Kehidupan ini begitu berat, tetapi akan lebih berat dan sulit bila kita memilih jalan yang jauh dari kehendaknya. Janganlah kita merasa sulit, karena bersama kesulitan terdapat kemudahan. Kembalilah kita kepada rukun iman yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita sebagai pegangan keyakinan kita. Ialah iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar Allah. Sungguhlah kita akan menjadi insan yang sangat beruntung bila dalam setiap pikiran kita dan langkah kita memegang teguh iman itu. Maka kelak surga duniawi dan surga di akhirat akan kita tempati selayaknya manusia yang ditinggikan, dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa para pewaris zaman baru adalah orang-orang yang telah terbuka kesadarannya. Namun apakah yang dimaksud kesadaran itu? Percayakah Anda bahwa seberapa banyak pun penjelasan tentang kesadaran yang dimaksud, orang-orang tidak akan memahaminya sebelum mengalaminya sendiri? Kesadaran muncul seperti pencuri di malam hari. Anda tidak akan bisa menebak kapan dia akan muncul. Kesadaran adalah sebuah anugerah untuk orang-orang yang bersih jiwanya. Untuk orang-orang yang telah mencuci noda batinnya. Kesadaran diramalkan akan muncul pada generasi sekarang ini, penanda munculnya zaman baru. Lalu, bagaimana dengan mereka yang masih berjalan dalam kegelapan? Pilihan ada di tangan mereka. Mau berjalan dalam terang bersama dengan mereka yang lebih dahulu bangun, atau tereliminasi. Karena di zaman baru, orang-orang seperti ini tidak akan tahan dengan cahaya. Jiwa mereka akan seperti terbakar. Mereka lebih senang berada dalam kegelapan bersama pasukan-pasukan gelap. Semoga semua manusia tercerahkan. Semoga semua manusia dapat melihat terang. Keinginan dan cita-cita adalah hasrat bagi kita untuk tetap menjadi hidup. Jika seseorang sudah tidak lagi berkeinginan dan bermimpi tentang kehidupan, maka selesailah tugasnya dalam kehidupan. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Jika engkau terhempas, maka engkau pun masih akan tetap berada di awan nan tinggi. Hiduplah hari ini untuk esok dan lusa. Sedangkan nanti adalah kehidupan yang telah engkau tanam semenjak engkau mulai bercita-cita dan bermimpi tentang masa depan.
Jangan merasa lelah. Tetap berjalan dan terus berjalan. Jangan berhenti. Sebab siapapun yang berhenti dari gejolak api revolusi kehidupan, maka ia akan terkubur tanpa bunga-bunga, bahkan tanpa nisan. Hiduplah dengan mencatatkan namamu dengan tinta emas. Sebab dengan demikian, engkau akan dikenang sepanjang masa. Paduka yang mulia, Insinyur Soekarno. Sekian lama menunggu dengan penantian yang panjang, dengan ragam rasa yang tak mampu diungkapkan, namun selalu diyakini dalam relung hati paling terdalam. Tidak lagi sabar untuk melihat akan hadirmu dengan rasa yang penuh cinta dan kasih, karena penantian itu demi sebuah sifat welas asihmu serta keteguhan hidupmu. Engkaulah sosok dambaan hati yang kutunggu dengan kesetiaan diri dan rasa yang tak terganti. Wahai sang kinasih, pemimpin akhir zaman yang tengah bersembunyi dalam terang, yang senantiasa menjadi sosok yang ditunggu, yang selalu berharap akan hadirmu. Engkaulah sang pembawa cahaya yang terbungkus cahaya. Engkaulah sang kinasih, Ratu Adil, Imam Al-Mahdi, dan sosok penegak keadilan. Di saat luka kehidupan rakyat mencapai kesempurnaan, dikala kekecewaan rakyat menjadi ketidakpercayaan yang makin sempurna terhadap para pemimpin negeri, di sini ada marah sebagai kekuatan yang dibisukan ketabahan, serupa tsunami yang pada waktunya menggelegar tanpa didahului isyarat gempa. Meski dengan sabar menunggu komando dari sang pencerah, yang dijemari hatinya terhimpun wahyu dari langit, yang tak batal wudu sebab tubuhnya jelmaan ibadah, menyerap saripati agama, bukan pengagung simbol-simbol agama. Hanya dirinya harapan pamungkas masyarakat, tempat menyadarkan kepercayaan di pundak ramahannya. Kami tahu engkau kesepian, sembunyi di tempat yang terang, menepi di keramaian, menjalin silaturahim dengan para penyamun berdasi putih. Mengaku sebagai beling, padahal engkau berlian, demi persaksian betapa gulitanya isi jiwa mereka yang ditinggalkan cahaya sanubari. Di ranah pergaulan, engkau mengaku sebagai garam, padahal engkau lautan, merendah diri di kalangan yang merasa paling pandai, yang citra bisa menundukkan samudra sebagai persaksian tangismu tanpa isang. Sewaktu engkau sendiri, sunyimu adalah berdialog dengan segala alam. Qiraat bersama membaca surat cinta dari Maha Pemilik hidup. Heningnya adalah saat menunggu keputusannya untuk menggelegar gemah ripah di pelosok Nusantara dan ketentraman dunia. Puncaknya cahaya, puncaknya segala puncak, cahaya-cahaya yang dirindukan. Jika rindu ini menghimpitku,
jika beratnya rindu ini. Ingin ku segera pulang jika cinta ini tak tertahankan. Dengan kerinduan yang terpendam, rinduku ingin segera kembali pada tuanku, menemui dengan segala desahku hanya wajah kekasihku rindu. Di dalam sujudku menghantarkanku dalam takbirku, terlihat senyummu dalam getaran gelombang nadi-nadiku. Terbang bersamamu di sela-sela urat-uratku bergelembung, asma-asmamu, nikmatnya dalam kesejukanku. Terisi penuh roh-roh jiwa yang bersemayam, cinta yang terisi rindu, memenuhi kolbuku. Semua menundukkan, memberi kehormatan. Rindu yang memenuhi cinta yang murni. Tak satu manusia pun yang mengerti dan memahami cinta dalam telaga cinta. Cinta dalam naungan cinta. Cinta dipayungi cinta. Dan tenggelamnya dalam cinta. Cinta yang berbalut rindu. Rindu ku ingin pulang di puncaknya panah cinta, di puncaknya cahaya yang bersemayam, di puncak cahaya-cahaya yang terang. Akan kembali pulang ke tempat bermula asal dengan hati yang puas, yang dinantikan dan yang dirindukan, tiada kesedihan dan kekhawatiran. Kesejahteraan bagi yang menerima, salam sejahtera atasmu. Wahai cahaya-cahaya yang diberkahi, yang dirindukan, yang dinanti, yang ditunggu. Berbahagialah, kabar gembira, kebahagiaan dari segala puncak. Allahu Akbar, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Satrio Piningit, sosok misterius yang diramalkan bakal selamatkan masa depan Indonesia. Dalam kasanah budaya Jawa, sosok Satrio Piningit dipercaya sebagai figur yang mempunyai kesaktian dan wibawa bak seorang raja. Satrio Piningit atau Ratu Adil bakal muncul jika kondisi Indonesia telah mengalami kemerosotan di berbagai sendi kehidupan. Dari nama yang disandangnya, Piningit dari bahasa Pingit yang berarti masih tersembunyi atau memang belum saatnya muncul jika waktunya belum tiba. Sosok misterius tersebut bakal naik ke tampuk kekuasaan tertinggi di Indonesia yang menjadi teladan, harapan, dan mengayomi rakyatnya. Konon, beberapa pemimpin negeri ini juga pernah dikaitkan dengan figur Satrio Piningit. Seperti apa sosok misterius itu sebenarnya? Sosok Satrio Piningit bakal muncul saat kondisi Indonesia mencapai titik terendah dan penuh huru-hara. Dalam istilah Jawa, zaman kalabendu atau kondisi rakyat Indonesia telah mencapai titik kemerosotan yang paling dasar, bakal menjadi tanda-tanda adanya petaka besar yang melanda negeri ini. Satrio Piningit yang dinanti-nanti akan muncul ke permukaan. Bisa dibilang kemerosotan moral, kehancuran budi pekerti, dan hawa nafsu yang merajalela. Pada saat itu menjadi timing yang tepat bagi sosok misterius tersebut untuk keluar. Satrio Piningit juga merupakan sosok bijaksana yang bakal membawa Indonesia keluar dari zaman kegelapan. Saat kemunculannya, Satrio Piningit atau Ratu Adil ini nantinya dipercaya membawa 3 karakter yang melambangkan kebajikan.
Pertama, Satria Bayangkara, yaitu sosok pemimpin yang bersikap adil, berjiwa pemaaf terhadap lawan-lawan politiknya, dan mengayomi. Kedua, Satria Panandita adalah sosok pemimpin yang religius, jujur, adil, tegas, dan pengemban amanah kemaslahatan umat. Ketiga, Satria Raja adalah sosok negarawan yang mengabdi demi rakyat, bukan abdi negara untuk kekuasaan yang korup. Kehadiran Satria Piningit ini pun telah diramalkan oleh Prabu Jayabaya. Jauh sebelum Satria Piningit banyak dibicarakan di era modern, Prabu Jayabaya dalam tulisan bukunya Jangka Jayabaya telah meramalkan sosoknya. Ciri itu disebutkan adanya sosok dewa yang tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Krishna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Weda, berwujud sebagai manusia biasa. Dirinya juga dikenal sebagai figur yang sakti mandraguna tanpa aji-aji. Tak hanya itu, sampai dengan saat ini, banyak tokoh besar Indonesia yang kerap dikaitkan dengan figur Satria Piningit. Dilansir dari viva.go.id, menurut penuturan salah satu budayawan Jawa, ada 7 figur Satria Piningit yang sempat dikaitkan maknanya dengan pemimpin bangsa ini. Mereka adalah Satria Kinunjoro Murwo Kuncoro yang dikaitkan dengan Presiden Soekarno, kemudian Satria Mukti Wibowo Kesandung Kesampar yang dikaitkan dengan Presiden Soeharto, Satrio Cinumput Sumelo Atur yang dikaitkan dengan B.J. Habibie, Satrio Lelono Topong Rame yang dikaitkan dengan Gus Dur, Satrio Piningit Hamong Tuo yang dikaitkan dengan Megawati, Satrio Boyong Pambukaning Gapuro yang dikaitkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono, dan Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu yang dikaitkan dengan Jokowi. Untuk yang terakhir, masih banyak penafsiran dari berbagai kalangan tentang sosok Jokowi. Begitupun dengan figur Subianto sebagai Satrio Piningit. Sayang, tensi politik yang cenderung memanas dari hari ke hari seakan berputar liar mencatut makna dari sosok Satrio Piningit itu sendiri. Sosok yang bakal menjadi Satrio Piningit di negeri ini semuanya masih abu-abu alias samar. Meski hanya sebatas dikatakan sebagai mitos dan ramalan, toh figurnya dipercaya bakal melekat pada salah satu tokoh besar di tanah air ini. Siapa dirinya? Sekali lagi, semuanya masih belum bisa diprediksi secara akurat. Salam untuk semua hayalan gaib. Di sini kami hanya ingin mengingatkan untuk siapa saja. Jangan pernah membawa nama Satrio Piningit untuk kepentingan politik. Satrio Piningit memang perlu uang, tapi dia tidak gila kekuasaan. Seandainya pun nantinya ia menjadi penguasa, seandainya itu bukan untuk pemilihan tahun ini. Itu bukan untuk pemilihan periode ini. Jika masih ngeyel dan tidak percaya, maka silahkan dilanjutkan. Kami hanya sebatas mengingatkan. Dan jika memang yang Anda semua usung itu adalah Satrio Piningit yang asli, maka silahkan lakukan. Itu tidak masalah. Tapi jika ternyata itu bukan Satrio Piningit yang asli, maka sudah bisa dipastikan akan kami robohkan. Dan ia tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin negeri ini. Ini berlaku mulai saat ini. Kami tidak punya kekuatan apapun, kami tidak punya kekuasaan apapun. Kami tidak dari kelompok manapun. Kami tidak memiliki anggota. Kami juga tidak memiliki massa. Maka untuk apa juga percaya dengan ucapan dari kami? Kami harap tidak ada lagi yang memanfaatkan nama Satrio Piningit untuk sebuah kepentingan. Tapi jika ada masyarakat yang memang mencalonkan seseorang yang dianggap mereka adalah Satrio Piningit, maka silahkan saja lakukan. Itu pilihan mereka. Itu hak mereka. Kami tidak bisa melarang. Kami hanya mengingatkan. Yakinlah, bukan kekuasaan tujuan Satrio Piningit yang sebenarnya.
channel apaan sih ini? Siapa juga yang bicara di balik channel ini? Tidak penting sama sekali. Intinya, terkait nama Satrio Piningit, sudah kami sampaikan. Dan jika masih tetap ada, kami tidak bertanggung jawab. Karena kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami tidak punya masa. Jadi tidak perlu khawatir. Mungkin itu dulu video dari saya terkait hal itu. Ingat, ini hanya hayalan gaib, hayalan pribadi. Ini bukan kebenaran. Tidak untuk dipercaya, tidak untuk ditiru. Wahai sang penyair, catat dan tuliskanlah tentangku, tentang pilihan Tuhan di akhir zaman, tentang keagungan seorang pemimpin yang agung, tentang khalifah yang agung, Imam Al-Mahdi. Wahai sang penyair, aku ini adalah sang pertapa, yang bertapa, yang berkholwat, yang beruzlah dalam kebenaran atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku adalah yang tak didengarkan suaraku oleh siapa saja, karena kebenaran belum terbuktikan. Namun lihatlah bagaimana perjuangan dan semua kisah kehidupannya para kekasih Allah adalah suri tauladan dan sebagai cermin tentang beratnya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada satupun di antara nafasnya yang tidak dalam pengaturan Tuhannya, sedangkan dirimu dan sebagian umat adalah bernafas dengan nafas dunia, yaitu nafsu kehidupan. Wahai sang penyair, aku adalah orang yang hidupnya dalam dua alam. Raga lahirku adalah raga yang hidup bersama dengan makhluk yang lainnya, yaitu umat manusia. Namun roh kebenaranku adalah roh yang selalu mengembara untuk menerima petunjuk. Dan hidupku bersama alam, Bopongakoso ibu bumi, bersama pula dengan para penguasa, penguasa lautan, penguasa api, penguasa angin, dan ruh-ruh yang dititahkan dalam kebenaran atas kuasa Al-Haq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sang penyair, sesungguhnya hatiku ini Allah simpan di dalam bumi, maka jika aku tersakiti, bumi pun akan bergetar. Jika aku berduka dan menetes air mataku, maka hujan dan badai pun akan melanda di mana-mana. Jika aku terhimpit dan dihimpit oleh kehidupan, maka gunung pun akan meletus dengan kemarahannya. Semua itu bukan karena aku, akan tetapi karena Tuhan yang menghendaki bahwa hatiku yang tersimpan di dalam bumi itu, sebelum menyatu dengan raga sejatiku, maka semuanya akan terguncang, sampai kemudian Tuhan tetapkan dan kembalikan hatiku itu pada raga sejatiku. Kapankah hal itu akan terjadi? Sebentar lagi, tepatnya adalah dalam tahun yang sedang engkau jalani ini, yaitu tahun 2021 dalam kalender Masehi. Wahai sang penyair, aku adalah ruh kebenaran untuk umat di akhir zaman, dan aku adalah ruh dalam ketetapan dan kepastian Tuhan yang Maha Kuasa. Serta aku ruh kebenaran ini akan segera kembali kepada raga sejatiku, bersama dengan hati yang Allah simpan di dalam bumi. Untuk itu berhati-hatilah, karena guncangan akan melanda dunia,
saat terjadinya penyatuan antara aku, ruh kebenaran Imam Al-Mahdi, dengan raga sejatiku. Dan proses atas semua itu sudah mulai berlangsung. Cukuplah dariku dengan pesan yang singkat, agar bisa diingat dan dimengerti oleh semuanya. Demikianlah pesan telah kami sampaikan dan tersampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu berdering. Halo, bisa bicara sebentar? Duka mengangkat. Maaf, Anda salah sambung. Tidak, aku masih hafal suaramu. Maaf, aku sudah melupakan hafalanku.